Pak Ustadz mohon minta waktunya untuk ngisi acara. Ini undang apa nih? Ngaji apa ceramah? Oh, Pak Ustadz bisa dua-duanya, insya Allah. Ngaji bisa, ceramah bisa. Akhirnya tuh panitia undang saya. Kalau gitu Pak Ustadz nanti jadi pori dulu, selesai ngaji baru ceramah. Akhirnya saya ngaji, saya ceramah. Akhirnya selesai ceramah, pulang diamplopin 2 amplop. Alhamdulillah. atau yang juga dikenal sebagai Kiai Jaka Tingkir yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Yang selanjutnya yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Jaka Tingkir yang biasa kita sebut, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu sebabnya saya berharap PMI sekarang itu betul-betul satu, harus kuat dalam intelektualnya. Anda harus bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, baik dari kampus-kampus yang memang terkenal ataupun organisasi eksternal yang lain. Jadi kalian harus bisa sejajar, bahkan lebih smart, lebih keren, lebih pintar, baik keislamannya maupun keindonesiaannya. Itu yang saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, setelah peringatan Maulid ini iman Islam kita semakin kuat, akhlak kita semakin sempurna, ibadah kita makin istiqomah, dan semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala acara di PMII baru aja selesai dan saat ini kita akan menuju ke lokasi yang kedua di daerah Ciplak. Insya Allah mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga mahasiswa Islam semakin kuat girohnya untuk menegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Ustadzina atau mubalik kita. Dan terlebih khusus yaitu Sohibul Hajat, yaitu Ustadz Agus Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kepada orang tua kita, guru-guru kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat ijazah sholawat yang diajarkan oleh guru. Ketika selesai saya menikah, saya bingung harus kerja apa, bagaimana cara mengais rezeki sementara kita belum punya kerjaan apa-apa. Waktu itu setelah menikah ada orang datang, Ustaz minta tolong, saya mau hajat, nanti Ustaz baca Quran. Saya diundang mengaji baca Quran. Waktu itu saya ingat amplopnya ketika pertama ngaji 50.000. Kemudian lama-lama naik 100.000, lama-lama naik 200.000, lama-lama naik 300.000, sampai pernah diundang orang kasih hadiah saya ngaji 700.000. Satu saat ketika saya kedatangan tamu, dan tamu itu diberi salah seorang panitia ya, peringatan Maulid. Karena panitia waktu itu mengundang seorang kiai yang akan berceramah berhalangan hadir. Maka ada yang kasih tahu, datanglah ke rumah saya untuk minta saya ceramah. Minta saya ceramah. Saya bilang Anda salah mengundang. Saya nggak bisa ceramah dan saya belum pernah ceramah. Kalau mengundang nanti insya Allah saya bisa sedikit-sedikit ilmunya Al-Quran. Tapi kalau undang untuk ceramah saya nggak bisa. Saya menyesal karena waktu saya dikasih ijazah sholawat oleh guru saya tidak amalkan. Saya minta doa yang lain. Ketika itu
Saya menyesal dan saya ingat waktu itu doa saya catat di salah satu buku kumpulan wirid-wirid yang diajarkan oleh guru. Saya cari ketemu dan saya baca. Tetapi saya sangat yakin dengan sholawat tersebut, dengan kemuliaan Rasulullah. Dan pada saat itu ketika saya baca, alhamdulillah guru saya itu memang seorang aulia, seorang wali min aulia itu. Maka beliau hadir rohnya. Dan sejak itu beliau berkata, pergi dan berangkat dakwah, baca dan amalkan itu sholawat yang saya kasih. Saya melihat sosok guru saya rohnya. Dan saya berangkat. Saya baca dan saya amalkan dengan penuh keyakinan. Maka ketika saya sampai di lokasi acara, saya bingung. Saya harus ngomong apa, mau bicara apa, sedangkan saya belum pernah berceramah. Yang saya bayangkan, apa, bagaimana, bingung. Ketika mulai acara pembukaan, kemudian baca Al-Quran, lalu maulid dibaca, selesai dibaca, kemudian sambutan panitia dan sambutan yang lain. Semakin lama acara semakin habis, tinggal nunggu giliran saya. Jantung saya berdebar kencang, cuma nggak kencing di celana. Saya harus bicara apa? Bingung. Tetapi ketika saya mulai berangkat, saya mulai baca dan amalkan sholawat itu. Saya baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, hud bilisani adrik ya Rasulullah. Dan saya yakin, maka ketika saya maju, saya berdiri, Allahu Akbar. Ternyata Allah berikan dengan karomahnya guru saya Mauna. Di situ saya diberikan kemudahan sehingga lancar bicara dengan keberkahan sholawat Rasulullah. Alhamdulillah. Maka di situ saya tambah yakin. Ketika guru saya pesan baca dan amalkan sholawat ini 1000 tiap malam Jumat, 41 malam Jumat. Kalau kamu berhasil 41 malam Jumat, maka guru saya menjamin mama akan berikan maneh ilmu laduni, di mana nanti pergi ke negara orang bisa bahasa itu. Saya baca dan saya amalkan. Ternyata berat. Sejak dulu saya amalkan, diperintah setiap malam Jumat 1000, ternyata halangannya luar biasa. Tapi ketika saya mulai amalkan malam Jumat pertama, selesai baca sholawat 1000, ternyata luar biasa, ada yang aneh. Ada kejadian, selesai baca sholawat 1000, kaligrafi Allah yang ada di masjid dan lafaz Nabi Muhammad itu mengeluarkan cahaya menembak ke wajah saya. Maka sejak itu saya diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa bicara, sehingga saya bisa mudah menangkap pembicaraan orang, pembicaraan guru, mudah menghafal, mudah membaca apapun yang saya baca, diberikan kemudahan oleh Allah dengan keberkahan sholawat. Masya luar. Yakin dengan sholawat? Yakin dengan sholawat? Mulai saat ini baca sholawat yang pernah kita dapat, yang diajarkan guru dengan yakin, insya Allah. Maka sejak itulah saya diberikan kemudahan, sehingga mulut saya ini selalu bergerak, pengennya berbicara, pengennya ceramah. Cuman saat itu belum ada yang undang ceramah. Satu saat ada. Setelah saya ceramah itu, ada lagi yang undang, datang ke rumah. Pak Ustadz, mohon minta waktunya untuk ngisi acara. Ini undang apa nih? Ngaji apa ceramah? Oh, Pak Ustadz bisa dua-duanya, insya Allah. Ngaji bisa, ceramah bisa. Akhirnya tuh panitia undang saya. Kalau gitu Pak Ustadz, nanti jadi pon dulu, selesai ngaji baru ceramah. Akhirnya saya ngaji, saya ceramah. Akhirnya selesai ceramah, pulang diamplopin 2 amplop. Alhamdulillah. Di Pak Ustadz, di ceramah Kori, di ceramah-ceramah. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah karomah guru dan berkah dengan mujizatan sholawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Idarkelana, alhamdulillah acara yang kedua di Majelis Taklim Miftahul Hasanat, betul ya Pak? Betul. Telah selesai dan berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah jemaah pun sangat antusias. Saat ini di hadapan kita ada nasi kebuli, luar biasa, perut udah lapar.
Ini salah seorang pimpinan majelis Miftahul Hasanat. Beliau adalah Ngkong Agus Salim, orang tua saya, bapak saya. Mudah-mudahan Ngkong selalu sehat. Ya, beliau tua dari leher ke atas, tapi dari pusar ke bawah muda. Makanya insya Allah kita yang muda-muda insya Allah bisa ngikutin. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya, kita kebahagiaan insya Allah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.